warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hildayana dari Tadris Bahasa Inggris IAIN Pontianak 2024. Seperti yang kita ketahui bersama, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu sekaligus identitas bagi bangsa Indonesia. Namun, pernahkah kalian terpikir bagaimana sih sejarah perkembangan bahasa Indonesia? Nah, di kesempatan kali ini, yuk sama-sama kita ulik sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Let's check it out! Pada awalnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu kuno. Nah, menurut penelitian beberapa para ahli, diketahui bahwa bahasa Austronesia memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan bahasa yang digunakan di Asia Tenggara. Nah, hal ini membuktikan bahwasannya sudah sejak dulu kala bahasa Indonesia itu atau bahasa Melayu itu dikenal bukan hanya oleh bangsa Indonesia, tapi juga oleh penduduk daerah lain yang sehari-harinya bukan menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu. Nah, ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu ini sudah mempunyai kedudukan yang luar biasa di tengah-tengah bahasa daerah di Nusantara. Dan salah seorang penjelajah yaitu Pigafetta yang mengikuti perjalanan Magellan yang mengelilingi dunia ketika kapalnya berlabuh di Tidore pada tahun 1521, ia menuliskan kata-kata Melayu, dan hal ini merupakan bukti jelas bahwasannya bahasa Melayu yang berasal dari Indonesia bagian barat ini pada zaman itu telah menyebar atau mencangkup sampai ke Indonesia bagian yang terjauh, yaitu di sebelah timur. Nah, demikian juga dengan menurut Jan Huygens van Rieselten. Dia ini merupakan pelawak Belanda yang berumur 60 tahun yang kemudian berlayar ke Indonesia. Dia mengatakan bahwasannya bahasa Melayu bukan saja sangat harum namanya, tetapi juga dianggap sebagai bahasa yang terhormat di antara bahasa-bahasa di negeri timur. Lalu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Nah, nama bahasa Indonesia ini dia bersifat politis karena setujuan dengan nama negara yang diidam-idamkan, yaitu bangsa Indonesia. Nah, dia ini bersifat politik karena ditimbulkan adanya keinginan agar bangsa Indonesia mempunyai semangat juang yang bersama-sama dalam memperoleh kemerdekaan. Lalu 3 bulan menjelang Sumpah Pemuda, tepatnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1926, Soekarno dalam pidatonya menyatakan bahwa perbedaan bahasa di antara suku bangsa Indonesia itu tidak akan menjadi penghalang, tetapi makin luas bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu tersebar, maka makin cepat kemerdekaan Indonesia terwujud. Nah, pada zaman Belanda ketika Dewan Rakyat dibentuk, yakni pada tanggal 18 Mei tahun 1918, bahasa Melayu memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi kedua, di samping bahasa Belanda yang berkedudukan sebagai bahasa resmi pertama di dalam sidang Dewan Rakyat. Namun sayangnya pada saat itu anggota Bumiputra tidak banyak yang memanfaatkannya. Lalu masalah bahasa resmi ini baru muncul kembali dalam Kongres Bahasa Indonesia yang pertama yang diadakan di Solo pada tahun 1938. Nah, pada kongres ini dihasilkan 2 putusan penting, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, dan yang kedua, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam badan-badan perwakilan dan perundang-undangan. Lalu memasuki masa zaman pendudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945, bahasa Indonesia ini dipakai sebagai bahasa pengantar di semua tingkat pendidikan. Dengan demikian, mau tidak mau, dengan terpaksa Jepang harus menumbuhkan dan mengembangkan bahasa Indonesia
secepat-cepatnya agar pemerintahannya dapat berjalan dengan lancar. Dan tentunya hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi rakyat Indonesia, terutama bagi para pemimpin gerakan kemerdekaan Indonesia. Lalu pada waktu Jepang menyerah, barulah tampak bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan makin kuat kedudukannya. Bahasa Indonesia identik dengan bahasa nasional yang didasari oleh nasionalisme, tekad dan semangat kebangsaan. Dan hingga saat ini atau saat selanjutnya, sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia terus berjalan seiring dengan sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Baiklah semuanya, itulah dia sejarah dari perkembangan bahasa Indonesia. Bagaimana? Sudah terjawab belum rasa penasarannya? Nah, sebelum saya pamit undur diri, saya ada satu pantun nih. Dengerin ya. Pak Budi lari dikejar angsa, angsanya punya si Bu Pasha. Teruslah cintai bangsa, lestarikan bahasa Indonesia. Saya Hilda Yana dari Tadris Bahasa Inggris IAIN Pontianak 2024 pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. See you soon in the another video. Bye.